Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada di dalam bulan Rabiul Awwal. Tepatnya ini sekarang sudah tanggal 7 Rabiul Awwal 1442 Hijriah. Artinya lebih kurang 4 hari lagi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tergantung kepada pengurus masjid masing-masing. Kalau menurut pengumuman dari Pak Wakil Wali Kota tadi, dia memberikan pengumuman, saya dapat kiriman dari kawan bahwa masa relaksasi itu sudah dicabut, artinya sudah dibuka kembali bisnis ya, tempat jualan, kemudian pondok-pondok sport sudah dibuka kembali, termasuk tempat rumah ibadah dibuka kembali. Dan terakhir beliau mengungkapkan bahwa minggu-minggu ini beliau katakan adalah masa-masa peringatan Maulid. Kami mengumumkan bahwa peringatan Maulid dibolehkan. Nah, itu pengumumannya tadi Bu ya, dibolehkan, tapi dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan, itu saja. Itu informasinya Bu ya. Mungkin Sabtu depan saya tidak masuk karena Sabtu depan saya Maulid di Bangko Bu. Di Sabtu depan kalau memang kita Maulid, pas sekali saya Maulid ke Bangko kan, pas itu malam Sabtu depan itu insya Allah malam 1 hari setelah hari H. Kita hari H itu tanggal 29 Oktober ya. Baik, pada malam ini kembali kita ngaji fikih kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Babul ghusli wa hukmul junubi
bab tentang mandi junub. Nah, jadi bapak-bapak, ada beberapa hal yang membuat kita ini wajib mandi. Kalau mandi biasa ini kita memanglah mandi, memang sudah budaya. Ya, pagi sore kita mandi, bahkan tengah hari pun mandi gitu. Karena memang sudah budaya kita mandi. Tapi ada mandi yang hukumnya wajib. Kalau tidak mandi berdosa. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Kita bacakan beberapa hadis, kemudian baru kita lihat fikihnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi bersabda bahwa air dari air. Kemudian disebutkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina su'abihal arba'in summa jahadaha faqad wajibal ghusl. Kata Rasul, apabila kamu duduk di antara empat istri, katakanlah gitu ya, karena memang Nabi istrinya memang ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 12. Di antara istrimu summa jahada, kemudian campur, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh wajib mandi. Ya, jadi yang mewajibkan mandi itu apabila seorang suami istri campur atau sebadan. Nah, ini yang mewajibkan mandi. Kalau tidak mandi berdosa ya. Jadi wajib mandi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi karena 4 hal. Jadi Nabi itu memberikan tauladan, dia mandi karena 4 hal. Yang pertama, minal janabati, mandi dari junub. Nah, junub ini ya sebadan, ya keluar sesuatu dari alat perabot kita. Nah, ini yang tentunya yang membuat kita wajib mandi. Dan junub ini disebut dengan hadas. Kalau khubus, sesuatu yang menjijikkan. Kalau hadas, keadaan. Sesuatu keadaan seseorang itu yang mewajibkan mandi atau berwudu. Nah, itu hadas. Jadi keadaan orang. Kalau najis itu benda yang menjijikkan. Nah, yang mewajibkan orang itu mandi, pertama tadi hadis Nabi menyebutkan Nabi mandi dari 4 hal. Pertama, mandi janabat. Yang kedua, wa yaumal jum'ati, mandi dari hari Jumat. Ini hari Jumat ini mau melaksanakan sholat Jumat. Wa minal hijamah,
mandi dari berbekam. Jadi kalau kita bekam itu, kalau apa, candu apa, ya, bekam itu mandi. Wa min ghuslil mayyit, mandi dari memandikan mayit. Berarti orang kalau sudah memandikan mayit, nah, untuk melaksanakan sholat jenazahnya dia harus mandi dulu. Jangan sudah selesai memandikan, yang tukang mandikan tidak ada mandi lagi, gitu kan? Nah, ini itu 4 hal Rasulullah SAW mandi. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Samamah bin Utsal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu membicarakan tentang kisah Samamah indama aslama wa amarahu Nabi an yaghtasila, bahwasanya seseorang masuk Islam, lalu wa amarahu Nabi, Nabi memerintahkannya ayyaghtasila, untuk mandi. Jadi di samping mandi jenazah tadi, mandi dari berjunub tadi, mandi sholat Jumat, mandi dari berbekam, mandi dari memandikan jenazah, ada lagi tambahan yaitu mandi masuk Islam. Jadi kalau ada orang non muslim dia mau masuk Islam, maka dia dipersilahkan dulu mandi dulu. Mandi, membersihkan tubuhnya supaya memang bersih, karena memang Allah itu wa yuhibbul mutatahhirin, Allah itu suka kepada hal-hal yang bersih. Kemudian di dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbul jamal, Allah suka kepada yang indah-indah, bersih, indah, nyaman. Nah, makanya kita dalam Islam itu disunnahkan untuk bersih-bersih, mulai dari bersih daripada kotoran najis, bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian. Dan Allah suka kepada hal yang indah-indah, yang wangi-wangi. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak mau pergi ke masjid, ya pakailah pakaian yang bersih, pakaian yang layak, pakai baju koko. Lalu setelah mandi, ya, karena kita mau menghadap Allah. Jadi bapak, Imam Malik itu satu hal yang paling disukai oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena Imam Malik itu selalu bersih, pakaiannya itu tidak kumal. Nah, itu Imam Malik itu. Kenapa? Memang dari kecil dia diajarkan oleh orang tuanya sampai menjadi imam besar ya di Madinah itu. Dia pakainya selalu bersih, selalu rapi, dan tidak lupa pakai minyak wangi. Jadi senang pakai minyak wangi. Jadi nak sembahyang pakai minyak wangi ya. Kalau saya kan bawa terus nih. Itu ada situ ya. Kalau kita bawa terus minyak wangi gitu kan. Kenapa? Bapak-bapak, malaikat tuh paling senang dengan wangi-wangian. Justru sebaliknya, kalau iblis senang kepada hal yang jorok-jorok, senang kepada yang kotor dan bau. Misalnya di WC itu paling senang iblis tuh. Tapi kalau yang pakai wangi-wangian, pakai bersih, itu senang malaikat.
Nah, kalau sudah malaikat senang dengan kita, ketika kita ngaji, ketika kita berzikir, malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita.